warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Haji Muflihah Eskom IMM selaku pembimbing mata kuliah perilaku organisasi. Perkenalkan, nama saya Fiona Nurmalia dari kelas 3 Manajemen Universitas Bina Bangsa. Saya di sini akan menjelaskan tentang gaya dan teori kepemimpinan. Langsung saja ke teorinya. Kepemimpinan merupakan suatu tindakan untuk mempengaruhi seseorang. Untuk menjelaskan kepada anggota diperlukan proses komunikasi yang jelas dan tepat untuk mencapai tujuan individu, kelompok, dan organisasi. Gaya kepemimpinan banyak diminati adalah pemimpin yang mampu berpartisipasi dengan lingkungan dan anggota organisasinya. Kepemimpinan yang efektif di zaman sekarang tidak hanya menitik beratkan pada kemampuan pemimpin dalam melaksanakan tugasnya, namun juga harus berorientasi kepada hubungan manusia, yaitu memotivasi, bekerja sama, dan mampu mensejahterakan anggotanya. Bagaimana teori-teori kepemimpinan? Bagaimana gaya kepemimpinan? Untuk mengetahui teori-teori kepemimpinan. Kedua, untuk mengetahui gaya kepemimpinan, teori-teori kepemimpinan. 1. Teori kelompok dalam kepemimpinan ini dasar perkembangannya berakar pada psikologi sosial dan teori pertukaran yang klasik, membantunya sebagai suatu dasar yang penting bagi pendekatan teori kelompok. Teori kelompok ini beranggapan bahwa supaya kelompok bisa mencapai tujuan-tujuannya, maka harus terdapat suatu pertukaran yang positif di antara pemimpin dan pengikut-pengikutnya. Kepemimpinan yang ditekankan pada adanya suatu proses pertukaran antara pemimpin dan pengikutnya ini melibatkan pula konsep-konsep sosiologi tentang keinginan-keinginan. Mengembangkan peranan penelitian psikologi sosial dapat dipergunakan untuk mendukung konsep-konsep peranan dan pertukaran yang diterapkan dalam kepemimpinan. 2. Teori situasional dan model kontingensi. Variabel situasional yang mempunyai pengaruh terhadap peranan kepemimpinan mulai diteliti pada tahun 1940-an oleh ahli-ahli psikologi. Kemudian pada tahun 1967, Fred Fiedler mengusulkan suatu model berdasarkan situasi untuk efektivitas kepemimpinan. Fiedler menyimpulkan bahwa gaya-gaya kepemimpinan yang dikombinasikan dengan situasi mampu menentukan keberhasilan pelaksanaan kerja Fiedler. Mengembangkan suatu model yang dinamakan model kontingensi kepemimpinan. 3. Model kepemimpinan kontingensi dari Fiedler menyimpulkan bahwa gaya kepemimpinan yang dikombinasikan dengan situasi mampu menentukan keberhasilan pelaksanaan kerja. Model kontingensi kepemimpinan, model ini berisi tentang hubungan antara kepemimpinan dengan situasi yang menyenangkan, yaitu saat pemimpin diterima oleh anggotanya, tugas-tugas dan semua yang berhubungan dengannya ditentukan secara jelas dan penggunaan otoritas dan kekuasaan secara formal diterapkan pada posisi pemimpin. 4. Teori jalan atau tujuan teori path goal versi House dalam Toha 1983 halaman 42 memasukkan 4 tipe utama kepemimpinan, yaitu kepemimpinan direktif, kepemimpinan yang mendukung, kepemimpinan partisipatif, dan kepemimpinan yang berorientasi pada presentasi. Dengan mempergunakan salah satu tipe di atas, maka seorang pemimpin berusaha mempengaruhi persepsi bawahannya dan memotivasikannya dengan cara mengarahkan mereka pada kejelasan tugas-tugasnya, pencapaian tujuan, kepuasan kerja, dan pelaksanaan kerja yang efektif. 5. Pendekatan social learning. Dalam kepemimpinan social learning merupakan suatu teori yang dapat memberikan suatu model yang menjamin kelangsungan interaksi timbal balik antara pemimpin lingkungan dan perilakunya sendiri. Penekanan pendekatan social learning ini terdapat pada perilaku kepemimpinan, kelangsungan, dan interaksi timbal balik. Semua variabel-variabelnya yang ada pembahasan gaya pemimpinan kontinum Tannenbaum dan mengembangkan model kontinum perilaku atau gaya kepemimpinan berupa suatu garis yang diawali dari titik yang menunjukkan perilaku yang
terpusat pada pemimpin dan diakhiri pada titik, yang menunjukkan perilaku yang terpusat pada bawahannya. Gaya kepemimpinan Frankly 1951 dalam Onong Effendi 1993 mengemukakan ada 3 gaya, yaitu kepemimpinan otoriter, autokratik atau authoritarian leadership, kepemimpinan demokratis atau participative leadership, dan kepemimpinan yang bebas. 2. Gaya manajerial Grid Blake dan Moulton di dalam Fred Louthatz mengetengahkan suatu usaha untuk mengidentifikasikan gaya atau perilaku kepemimpinan yang efektif. Di dalam manajemen yang disebut dengan managerial grid, pendekatan ini berdasarkan perilaku kepemimpinan yang memiliki 2 dimensi. Dimensi yang mengutamakan produktivitas, concern for production, ditempatkan pada sumbu horizontal, dan dimensi yang mengutamakan karyawan, concern for people, yang ditempatkan pada sumbu vertikal. 3 dimensi dari Redin. Menurut Redin dalam Hawari 2003 menyatakan ada 3 pola dasar yang dapat dipergunakan dalam menetapkan pola perilaku kepemimpinan, yaitu berorientasi pada tugas task oriented. 1. Berorientasi pada hubungan. 2. Berorientasi pada efektivitas. 3. Penutup. Gaya kepemimpinan banyak diminati adalah pemimpin yang mampu berpartisipasi dengan lingkungan dan anggotanya. Organisasinya kepemimpinan yang efektif di zaman sekarang tidak hanya menitik beratkan pada kemampuan pemimpin dalam melaksanakan tugasnya, namun juga harus bisa berorientasi kepada hubungan manusia, yaitu memotivasi, bekerja sama, dan mampu mensejahterakan anggotanya. Teori-teori kepemimpinan berupa teori kelompok, teori situasional, dan model kontingensi. Model kepemimpinan dari Fedler, teori jalan-jalan kecil. Tujuan pendekatan social learning dalam kepemimpinan harus ditanamkan kepada pemimpin yang kemudian akan menimbulkan gaya kepemimpinan masing-masing. Pemimpin seperti gaya kepemimpinan kontinum, gaya managerial grid, dan gaya 3 dimensi dari Redin. Hal tersebut harus ada dalam penanaman gaya kepemimpinan di diri seorang. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.